Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ikhwatu fillah wasadakumullah. Hari ini kita akan membuat video sederhana ya tentang stretching. Stretching ini adalah olahraga ringan untuk perenggangan otot-otot kita supaya tidak kaku ya, supaya tidak mudah sakit, karena dalam agama kita ini kan kita oleh Nabi SAW, beliau sabdakan dalam hadis Sahih Muslim, al-mu'minul qawiyyu khairu wa habbu ilallah minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik, lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Nah, seperti yang sudah kita bahas di video terdahulu, kalau kita ingin sehat Pak, paling tidak kan ada 3 faktor ya kan, pola pikir kita, pola makan, dan pola hidup. Pola hidup ini salah satunya adalah kita dianjurkan banyak bergerak supaya otot-otot kita ini bisa kuat, bisa bagus. Nah, stretching ini adalah sebenarnya olahraga sederhana saja, ringan, bisa kita lakukan di dalam rumah atau di halaman rumah kita, ya kan? Tidak membutuhkan waktu yang lama, tapi insya Allah manfaatnya sangat luar biasa. Stretching ini saya ambil dari banyak referensi, ada dari yoga, ada dari Thailand, ada juga teman saya Ustaz Dedi Sulaksono, dari PTB, pembetulan tulang belakang dari Bandung, juga banyak memberikan stretching ini kepada kami ya. Baik, kita mulai Pak ya. Mulai, kalau bisa sih menurut saya pertama kali kita latihan pernapasan dulu. Karena Bapak yang sudah berusia 60 ke atas, itu kan olahraga yang paling baik dianjurkan adalah berenang dan pernapasan. Kalau Bapak Ibu nggak bisa berenang, ya paling nggak latihan pernapasan. Latihan pernapasan itu bagus untuk menjaga jantung kita ya. Sederhananya ya, kita tarik napas dari hidung, misalnya begini Pak, kita tahan sebentar, kemudian kita keluarkan lewat mulut. Lagi pas tarik, terserah mau 5 kali mau 10 kali bebas saja. Nah, kemudian kita akan mulai stretching dari kepala kita Pak. Kita tundukkan dulu pelan-pelan, dicek kira-kira ada yang sakit enggak itu. Kalau lagi kebanyakan main HP, nunduk, ya akan terasa agak sakit nih. Kemudian kita ke atas, dicek tubuhnya ada yang sakit enggak gitu. Kita tengok kanan pelan-pelan, nah, biar rileks. Kiri, nah, kemudian bagi bapak-bapak yang bahunya suka sakit ya, istilahnya itu namanya pain shoulder, bisa melakukan olahraga sekitar bahu. Misalnya begini Pak, 1, 2, 3, 1, 2, 3, dibalik lagi, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ada juga gerakan seperti ini Pak, misalnya kira-kira sanggup Pak ini yang Bapak Ibu sudah 50 biasanya agak susah ya. Saya baca di berita online itu, ternyata salah satu sebab orang Jepang itu bisa berusia 100 tahun lebih adalah olahraga seperti ini, olahraga bola namanya ya. Atau sampai sini ke belakang untuk menguatkan bahu kita. Bisa juga begini Pak olahraganya, nah, untuk menghilangkan pain shoulder ya, nyeri bahu. Nah, kemudian kita coba dengan begini Pak, ada nggak yang sakit di bahunya, ada yang sakit. Dan kita
kita latihan keseimbangan, berdiri satu kaki. Belakang. Buat berapa menit Pak? Kemudian yang enggak kalah penting dan bagus lah untuk bapak-bapak yang sudah 50, 60, 70, kalau masih bisa latihan squat. Nah, seperti ini Pak ya. Squat, turun, naik. Nah, berapa kali kira-kira kuatnya? 10 kali atau 15 kali. Ini bagus banget untuk menjaga kekuatan betis kita. Kan kata para dokter, betis ini adalah jantung kedua kita. Biasanya lansia itu mulai badannya lemah itu karena betisnya kurang dilatih di waktu muda. Lagi ya. Nah, Pak, ini Pak, kita duduk, kita cium batuk kita. Ini kalau yang perutnya agak besar biasanya pasti agak pelan dengan perut. Ya. Pelan-pelan aja Pak. Sampainya seberapa? Kemudian kakinya dibentuk seperti segitiga. Ya, Bapak turun pelan-pelan. Cium di lantainya atau di kakinya ini. Sampai nggak kira-kira ini? Ini kalau latihan seperti ini bagus sekali untuk yang pernah mengalami piriformis syndrome. Piriformis syndrome itu nyeri bokong, ya. Dia ngalir sampai ke paha keluar, bokong itu sampai ke paha. Ini bagus sekali untuk menyembuhkan itu. Ya. Kemudian kita tundukkan badan seperti orang sujud. Ini kalau kelamaan duduk biasanya dari punggung belakang itu akan bunyi krek gitu. Nah, seperti ini. Nah, ada lagi misalnya gerakan gini Pak. Ini biasanya banyak dianjurkan terapis fisioterapi kalau Bapak nyeri bokong ya. Jadi kaki kirinya depan, kaki kanannya belakang seperti orang tahiyat. Nah, tapi di telapak kakinya ditidurin aja. Nah, bisa nggak sampai lantai? Kira-kira. Kalau yang nyeri bokong sakit yang ampun nih pasti. Saya 2 tahun lalu pernah kena piriformis syndrome ini. Nyeri bokong ini biasanya karena kita kelamaan duduk atau karena pernah jatuh terduduk gitu ya. Nah, kemudian kakinya luruskan, yang kanannya masuk ke kiri, tangan kanan belakang, tangan kiri di atas gitu. Nah, kalau ada piriformis syndrome pasti narik. Kemudian coba Bapak melakukan gerakan ini, sanggup nggak kira-kira? Kaki kanannya di dada, tarik belakang, itu. Kiri sekarang. Ini kalau ada nyeri bokong pasti kena ini. Nah, ini ada lagi
Mungkin satu atau dua lagi stretching seperti ini Pak. Nah, kaki kanannya tekuk, yang kirinya lurus. Ini kalau yang sakit pinggang, bokong terasain sakitnya. Diangkat kanannya, 1, 2, 3. Nah ini bahunya kena, pinggang bokongnya kena. Nah, ganti. Ini yang tekuk. 1, 2, 3. Terakhir Pak, ini stretching kalau kelamaan duduk di motor, di mobil atau di rumah. Bapak pegang ini ya, tumitnya, angkat pelan-pelan. Bisa nggak kira-kira? 2. Nah, ini insya Allah kalau kita rutinkan di rumah sendiri aja, itu udah bias kita Pak, keringetnya lumayan keluar. Nah, mungkin cukup Pak ya olahraga singkat kita hari ini, stretching. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita semua kesehatan, kebugaran. Yang sakit semoga segera disembuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.